bertempat di Afghanistan. Kita akan melihat pasukan tentara yang diketuai oleh Kolonel Mason yang sedang memburu kelompok pemberontak, dan seorang anggotanya yang bernama Jack menemukan sebuah bom yang dipasang oleh para pemberontak, dan Jack langsung memotong kabel pada bom tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah ledakan dan muncul beberapa pemberontak yang menyerang mereka, yang membuat adegan baku tembak tidak dapat dihindarkan. Tersisa Kolonel Mason dan Jack yang harus bersusah payah terlibat aksi baku tembak dengan para pemberontak, dan Kolonel Mason sempat terkena rudal yang ditembakkan oleh para pemberontak yang membuat dirinya terkapar dan mengalami luka meski tidak terlalu parah. Dan inilah dia, Divisi 8. Beberapa tahun kemudian, Jack yang dulunya adalah seorang mantan anggota militer, namun kini saat memasuki masa pensiun, Jack harus bekerja di sebuah bengkel mobil milik pamannya yang bernama Earl. Dan Jack nampak sedang sangat sibuk karena bengkel sedang ramai untuk segera membetulkan mobil-mobil milik customernya yang sudah menunggu. I'll have a car ready in 20 minutes just for you. Sepulang bekerja, Jack bertemu dengan anaknya yang bernama Weston, dan keduanya asik bercendaria bersama seperti layaknya seorang bapak dan anak. Namun tiba-tiba istri Jack yang bernama Ash memberitahu jika dirinya baru saja mendapatkan bon tagihan hutang dari pinjol yang meminta agar keluarganya segera melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. We'll push through this. Okay? Sebelum tidur, Wes menanyakan tentang siapa sajakah orang yang berfoto dengan ayahnya, dan Jack menceritakan jika mereka adalah teman-teman Jack di masa lalu ketika masih aktif di dunia kemiliteran. Dan Wes tiba-tiba menanyakan sebuah pertanyaan yang sulit dijawab, yaitu apakah Jack pernah membunuh seseorang. Did you ever kill anybody? So that's a heavy question, and it's a school. Keesokan harinya, saat sampai di bengkel, Jack mendapati banyak sekali preman yang berada di bengkel untuk meminta uang keamanan. Namun Jack yang menolak untuk memberikan uang membuat si kepala preman meminta anak buahnya menghajar Jack. Namun tentu tidak sulit bagi Jack yang memiliki basic di dunia militer dan tidak mengalami kesulitan berarti untuk menghajar semua preman kelas kroco ini. Round 2. I'm gonna see you soon. Jack menanyakan pada Earl sebenarnya ada masalah apa sampai preman-preman tersebut datang ke bengkel, dan Earl memberi penjelasan jika dirinya tidak memiliki masalah apapun dengan para preman tersebut. Earl menduga mungkin ada orang yang membayar mereka untuk datang dan menyerang bengkelnya. Jack meminta agar Earl jangan sampai membuat masalah karena banyak orang yang harus ia lindungi jika sampai terjadi masalah. I have a family to protect, man. I have you to protect. Now get to work. Jack menghubungi Ash dan menceritakan kejadian yang dialaminya tadi. Ash memberi saran pada Jack agar tidak perlu ikut campur dalam masalah ini dan lebih baik Jack melaporkan kejadian ini pada polisi saja. Namun Jack memberi pengertian pada istrinya jika dirinya harus membantu pamannya dan berjanji akan baik-baik saja. So I gotta get back to work, baby. I'll see you tonight, alright? Sampai di rumah, Jack bertemu dengan ketua preman yang sudah ada di depan rumahnya, dan saat Jack masuk ke dalam rumah, ternyata kondisi rumah sudah dalam kondisi acak-acakan, dan betapa terkejutnya Jack ketika menemukan anak dan istrinya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Bapak Kapolsek setempat mendatangi TKP untuk memintai keterangan Jack, namun Jack memilih meninggalkan TKP untuk mencari preman yang sudah membunuh keluarganya, dan Jack menemukan mobil preman tersebut terparkir di sebuah bar. Lalu Jack langsung masuk ke dalam bar untuk memastikan keberadaan si preman dan langsung membantai semua preman yang ada di dalam bar tersebut tanpa rasa belas kasihan. Jack harus mendekam di penjara atas perbuatannya, dan Jack mendapat kunjungan dari atasannya dulu di dunia militer. Mason dengan basa-basi menanyakan bagaimana kondisi dan keadaan Jack serta menawarkan bantuan untuk mencarikan pengacara dalam menyelesaikan kasus ini. Namun Jack menolak karena dirinya merasa ini adalah hal yang pantas dia dapatkan atas apa yang sudah dilakukannya. Don't come back. Let sleeping dogs lie. Jack kembali bertemu dengan seseorang yang bernama Ramsey yang menawarkan bantuan agar Jack bisa bebas dari penjara. Namun Jack kembali menolak dan memutuskan kembali ke sel penjara untuk tidur. Dan saat sedang tidur itulah tiba-tiba muncul segerombolan orang yang menghajar Jack dan membawanya ke markas untuk bertemu dengan Ramsey. Hello again, Mr. Atherton. How's your head?
Ramsey menceritakan jika dirinya sudah lama mengamati Jack dan mengerti betul tentang kehidupan Jack, mulai dari mengetahui jika Jack adalah seorang mantan anggota militer, mengetahui atas kejadian yang menimpa keluarganya, yang pada intinya Ramsey meminta Jack untuk bergabung dengan tim yang sudah ia buat. You can live your life again. I can give you that. Keesokan harinya, Jack mendatangi kantor Ramsey dan di sini Ramsey mulai mengenalkan anggota timnya dan menjelaskan mengenai organisasi yang dibuatnya yang bernama Divisi 8, yang bisa dibilang sebuah organisasi rahasia yang bertugas untuk menghilangkan ancaman di seluruh dunia, dan Ramsey menunjuk asistennya yang bernama Lisa untuk mengawasi Jack selama bergabung dalam organisasi Divisi 8. Mueller here will be what we call your watcher. She's accessible to you 24 hours a day. Jack terus mendapatkan ospek dari para seniornya yang meminta agar dirinya melakukan duel baku hantam dengan seseorang yang bernama Ayak, yang saat itu terus memprovokasi Jack agar terpancing emosi yang sebenarnya Jack sendiri agak sungkan untuk melakukan baku hantam yang tidak penting ini, namun karena terus diprovokasi, Jack akhirnya meladeni Ayak yang berhasil dilumpuhkan dengan satu bom bantingan saja. Lisa membawa Jack ke dalam pesawat lalu menjelaskan target pertama yang harus disikat Jack, yaitu seorang bernama Castillo yang merupakan kontraktor kaya raya yang memiliki sambilan sebagai pedagang senjata ilegal. Lisa mengingatkan agar Jack berhati-hati karena pastinya di sana sudah ada pasukan bersenjata yang selalu menjaga Castillo, dan Lisa meminta agar Jack tak segan-segan untuk membunuh semua orang yang berpihak pada Castillo. All POIs are to be eliminated. Sampai di Meksiko, Lisa dan Jack langsung melakukan pengintaian di mana saat itu Castillo sedang melakukan COD-an dengan rekan bisnisnya untuk membahas rencana bisnis penyelundupan senjata ilegal, di mana saat bersamaan Jack berhasil menyusup dan menembak seorang penjaga yang membuat kedua kubu saling curiga jika salah satu dari mereka adalah pengkhianat, yang membuat kedua kubu saling baku tembak dan saling bunuh satu sama lain. Jack yang ditugaskan untuk membunuh Castillo langsung menghabisi sisa pasukan kedua kelompok tersebut, dan saat bertemu dengan Castillo, Jack mencoba menginterogasi untuk menanyakan di mana barang yang disembunyikannya. Namun karena Castillo tidak mau buka mulut, Jack langsung menembaknya lalu mengambil dokumen yang ada di dalam mobil. Yo. Sempat terjadi perdebatan antara Jack dan Ramsey, di mana Jack menganggap Ramsey hanya mementingkan bisnisnya sendiri tanpa memikirkan jika apa yang dilakukannya sudah kelewatan batas dengan melibatkan orang yang seharusnya tidak terlibat dan tidak bersalah. Namun Ramsey merasa bodoh amat dan justru mengancam akan memasukkan kembali Jack ke dalam penjara jika masih mau melawan. Maybe it's best I just throw you back into that jail cell. Now go on, get some rest. You earned it. Beralih ke sebuah kota, di sana ada seorang lelaki bernama Locke yang dengan sangat santai masuk ke sebuah tempat lalu menembak semua anak buah dari seseorang bos yang sedang berjaga sebelum bertemu langsung dengan si bos yang sedang tidur. Meski si bos ini sudah meminta ampun, namun Locke tidak peduli dan langsung membunuhnya. Just give me a number. 2. Keluar dari apartemen si bos, sudah banyak polisi yang mengawasi Locke dan bersiap untuk melakukan penangkapan. Namun sepertinya Locke ini bukan orang sembarangan, di mana dirinya berhasil melumpuhkan semua polisi yang berniat menangkapnya tanpa mengalami kesulitan dan tanpa mengalami luka sedikit pun. Yeah, tell me something I don't know. Jack yang kembali ke rumahnya melihat foto masa lalunya ketika di militer dan terbayang dengan kejadian masa lalu ketika Kolonel Mason berhasil menyelamatkan nyawanya. Jack yang merasa gabut pun mampir ke sebuah bar untuk minum-minum. Di saat bersamaan muncul Lisa yang menemani Jack minum sembari Jack menanyakan tentang background Lisa yang ternyata sama-sama seorang mantan anggota militer. Namun Lisa harus dipecat dari kesatuan karena memberontak kepada atasannya. What'd you do then? Not to see that. Kembali ke markas Divisi 8, Ramsey mengumpulkan semua tim untuk menjelaskan misi berikutnya, yaitu untuk membunuh seorang senator yang korup, di mana Ramsey meminta Jack untuk menjadi seorang pengawas di lapangan, sedangkan Lisa ditugaskan untuk mengambil sebuah berkas rahasia. Black bag job. Bag and tag, kids.
Sampai di lokasi, seluruh tim langsung mengamati situasi di mana saat itu senator target mereka yang bernama Jim Graham sedang memaparkan visi dan misinya jika nanti dirinya terpilih dalam pemilu. Lisa melakukan tugasnya dengan diam dan menyusup ke dalam tempat penyimpanan berkas rahasia dengan melumpuhkan semua penjaga dan langsung mencari file berkas rahasia tersebut untuk di-download. Boom, we got it. Di sisi lain, para penjaga menyadari ada hal yang bahaya lalu langsung membawa Jim masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat. Jack yang bertugas mengawasi mencoba mengejar mobil yang membawa Jim dan menembaknya untuk menahannya pergi dan saat mendapatkannya, Jack langsung menembak ajudan Jim. Namun saat akan membunuh Jim, Jack merasa ragu ketika Jim meminta ampun. Jack menemui Kolonel Mason dan menanyakan soal kelompok Divisi 8. Mason yang sedikit mengetahui menjelaskan jika Divisi 8 sebenarnya sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak tahun 90-an karena membelot dan merugikan negara atas aksinya. Mason mengingatkan agar Jack harus hati-hati ketika sudah berurusan dengan Divisi 8. But look, if Section 8 is after you, you got some serious problems, soldier. Ramsey yang merasa jika sosok Jack bisa menjadi ancaman meminta Lisa untuk menghubungi Locke dan memberitahu jika Locke mendapat tugas dari Ramsey untuk mencari keberadaan Jack dan membunuhnya. Where can I find out? Jack yang sedang berniat melarikan diri bertemu dengan teman anaknya yang bernama Landon yang memberikan informasi soal seseorang bernama Fresh yang selalu berkeliaran di sekitar rumah Jack dan bertemu dengan orang-orang berpakaian hitam. Jack mencoba menggali informasi apakah Landon mengetahui orang-orang yang sering ditemui Fresh, namun Landon menjawab tidak tahu. I don't know. They were just wearing some black suits. Dan rupanya di sana sudah ada Locke yang sudah memantau Jack dan langsung menembaki Jack yang saat itu langsung mencoba kabur dan beruntung bagi Jack karena dibantu oleh naskah dirinya berhasil selamat. Jack kembali menuju bengkel mobil dan bertemu dengan pamannya untuk sejenak mengobrol santai, namun tiba-tiba alarm yang dimiliki pamannya berbunyi dan tiba-tiba muncul para anggota Divisi 8 yang langsung mencoba menembak Jack. Namun paman Jack ikut membantu untuk mempermudah tugas Jack meski pada akhirnya Jack harus turun sendiri dan terlibat aksi baku hantam dengan para anggota Divisi 8. Terjadi pertarungan yang cukup ideal antara Jack dengan Ayak yang membuat Jack mengalami sedikit kesulitan, namun saat Jack sudah dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan akan dibunuh oleh Ayak, tiba-tiba muncul Lisa yang langsung menembak Ayak hingga tewas. Jack mempertanyakan mengapa Lisa justru membunuh rekannya sendiri dan tidak membunuh dirinya. Lisa menceritakan jika dirinya sebenarnya sudah muak berada di dalam tim dan ingin segera keluar, namun Jack tidak mudah terpengaruh dan merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lisa. I'm just having a hard time trusting anybody right now. Jack dan Lisa sampai di sebuah tempat yang katanya adalah sebuah tempat persembunyian milik Ramsey. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang menghajar Jack dan membawanya kembali untuk bertemu dengan Ramsey. Yang ternyata tujuan Lisa mencari simpati dari Jack adalah untuk memperdaya Jack agar bisa kembali dibawa ke markas. If there's anything Liza does well, it's time man up. Jack mempertanyakan mengapa Ramsey tidak langsung membunuhnya saja, kan lebih mudah. Namun ternyata Ramsey sudah mempersiapkan kejutan untuk Jack, di mana ternyata di situ muncul Kolonel Mason yang ternyata merekomendasikan sosok Jack untuk bergabung dengan tim. Dan disinilah baru terungkap jika Ramsey lah orang yang sudah membayar para preman untuk membunuh anak dan istri Jack. You just wouldn't listen. Now we got a decision to make. Kolonel Mason kembali menemui Jack dan menjelaskan jika dirinya tidak benar-benar terlibat dalam pembunuhan keluarga Jack dan dirinya pula tidak benar-benar menjadi bagian dari tim melainkan sengaja menjadi orang dalam untuk menghancurkan tim ini. Dan Kolonel Mason meminta agar Jack membantunya untuk menyelesaikan misi tugas kali ini. Let's fucking do it. Tiba-tiba alarm bahaya di markas Divisi 8 berbunyi dan membuat beberapa anak buah Ramsey mengecek ke tempat Jack disekap, dan di sana Jack dan Mason langsung menghabisi anak buah Ramsey dengan sangat mudah.
Dan di momen inilah Ramsey yang merasa gusar dan ketakutan menawari Jack uang yang dimilikinya. Di sisi lain, Jack sedikit bimbang ketika Ramsey mengatakan jika Kolonel Mason terlibat dengan peristiwa yang sudah dialami oleh Jack. Namun Kolonel Mason membantah tuduhan tersebut, dan di momen itulah Lisa mencoba menyusup dan berhasil menembak Kolonel Mason. Finished it, yeah. Easy. Jack yang saat itu sedang mencoba menolong Kolonel Mason tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Lisa yang langsung mendorongkan pistol ke arah Jack, dan Jack meminta agar Lisa membunuh dirinya saja. Namun saat pelatuk pistolnya ditarik, ternyata pelurunya sudah habis dan membuat keduanya terlibat aksi baku hantam yang cukup seru, di mana pada momen ini Lisa harus tewas dengan cara yang lumayan tragis. Jack langsung mencoba mengejar Ramsey yang mencoba melarikan diri, dan keduanya harus terlibat aksi kejar-kejaran di jalan raya. Dan saat mobil yang dikendarai Ramsey menabrak mobil lain, Jack langsung turun dari mobil dan menghampiri Ramsey lalu langsung membunuh Ramsey saat itu juga. Jack bertemu dengan seorang jaksa yang bernama Jaksa Martin yang ternyata sudah lama mengawasi tim Divisi 8, dan ternyata Kolonel Mason memang ditugaskan oleh Jaksa Martin untuk mencari informasi soal tim Divisi 8. Dan untuk sosok Ramsey ternyata dulunya merupakan anggota tim Divisi 8 yang ori, namun harus dipecat. Dan saat itu Ramsey memiliki ambisinya sendiri dengan mengumpulkan para preman untuk bergabung dengan tim Divisi 8 KW buatannya sendiri. Jaksa Martin menawarkan Jack untuk bergabung dengan timnya, namun Jack memilih untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Sampai di rumah, ternyata tugas Jack belum selesai, di mana di sana sudah ada sosok Locke yang menunggunya untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membunuh sosok Jack. Dan tentunya tidak semudah itu untuk Locke membunuh Jack, yang membuat adegan baku hantam yang sangat seru dan sangat seimbang terjadi di antara keduanya, yang membuat Jack benar-benar harus dibuat kewalahan menghadapi sosok Locke. Namun tetap karena di naskah tertulis jika Jack adalah tokoh utama, maka sekuat apapun Locke melawan tidak akan mengubah apapun, yang tetap pada akhirnya Locke harus tewas di tangan Jack. Dan film pun selesai. Di akhir cerita, Jack menghubungi Jaksa Martin dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung menjadi bagian dari timnya, yang sepertinya film tidak akan stop sampai di sini dan akan ada kelanjutan lagi dari film ini. Sekian review film kali ini, saya Udin melaporkan dari rumah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani hidup.